Viral, Inara Rusli secara resmi bercerai dengan mantan suaminya yaitu Virgon pada 10 November 2023 setelah menjalani persidangan selama 5 bulan lamanya. Dalam persidangan tersebut, Pengadilan Agama mengabulkan beberapa tuntutan dan salah satu tuntutannya adalah royalti lagu sebagai harta bersama. Perceraian ini kemudian menjadi sorotan karena merupakan sebuah sejarah baru hukum Indonesia di mana royalti lagu dikabulkan menjadi objek harta bersama. Lalu bagaimana sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia terhadap royalti lagu sebagai objek harta bersama? Mari kita simak penjelasannya. Mungkin banyak yang masih belum mengerti bahwa konsep harta dalam hukum perkawinan tidak hanya meliputi kebendaan yang berwujud saja, seperti yang orang kenal dengan harta berupa rumah, mobil, dan tanah. Dalam hal ini perlu dipahami bahwa selain benda berwujud seperti rumah, tanah, dan kendaraan, terdapat juga harta yang berupa benda yang tak berwujud atau yang biasa kita kenal dengan istilah intangible asset. Berikut ini adalah beberapa contoh harta yang masuk dalam golongan harta tidak berwujud. Di antaranya hak cipta, hak paten, merek dagang, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, royalti yang merupakan penghasilan yang didapatkan dari suatu hak cipta atas lagu termasuk ke dalam harta kekayaan yang berupa benda tidak berwujud. Kemudian apa kaitannya dengan harta bersama, Bu? Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh oleh suami istri secara bersama-sama selama perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Selain Undang-Undang Perkawinan, harta bersama juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik oleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Tentu ini tanpa mempersoalkan apakah harta itu terdaftar atas nama istri atau suami. Nah, lebih lanjut, Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam mengatur juga bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Dengan demikian jelas bahwa hak cipta atas lagu yang merupakan harta benda tidak berwujud juga merupakan bagian dari harta bersama. Royalti ini merupakan benda tidak berwujud yang dapat dijadikan objek harta bersama. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa pengertian royalti itu sendiri adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Nah, berdasarkan pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta, royalti berlaku selama pencipta hidup dan terus berlangsung selama 70 tahun atau setelah pencipta meninggal dunia. Artinya, royalti atas hak cipta lagu yang dimiliki Virgon akan terus menjadi pendapatan selama 70 tahun sejak hak cipta dimiliki atau sampai pencipta meninggal dunia. Terkait dengan kasus Inara Virgon, kita ketahui bahwa Inara telah menuntut royalti terhadap beberapa lagu Virgon sebagai bagian dari harta bersama yang harus dibagi. Dalam hal ini, royalti yang dimaksud adalah penghasilan yang didapatkan atas hak cipta lagu-lagu Virgon yang tercipta selama perkawinan dengan Inara. Oleh karena royalti secara hukum merupakan bagian dari harta bersama, maka akibat dari perceraian antara Inara dan Virgon, setiap royalti yang didapatkan dari hak cipta yang masuk dalam harta bersama tentu wajib dibagi antara Inara dan Virgon sampai hak ekonominya berakhir. Dalam kasus Inara dan Virgon, di mana putusan hakim yang mengabulkan royalti atas Virgon sebagai objek pembagian harta bersama akibat perceraian mereka bukan merupakan suatu penemuan hukum baru, karena sesungguhnya memang sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa royalti merupakan pendapatan atas harta tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta bersama. Namun yang perlu dipahami oleh seluruh pasangan suami istri, penting untuk membuat daftar harta kekayaan yang diketahui bersama, khususnya mengenai harta benda yang tidak berwujud, agar memudahkan pembagian harta bersama apabila suatu saat terjadi perceraian.